Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaum yaumul arbi'ah tarikh 24 min Maris sanuwasil dirasatana fil aqidah. Takallamna as-sabiqan an ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu al-amal wa ats-tsalits ad-da'wah ilaihi. Ini kemarin kita sudah menjelaskan tingkatan mengetahui agama Islam dengan dalil, dan yang kedua yaitu mengamalkan terhadap ilmu yang didapat, dan dua adalah berdakwah kepada manusia. Yang keempat yaitu kita akan membahas yakni ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Hendaknya senantiasa sabar terhadap gangguan di dalamnya. As-sabru yakni bermakna habsun nafsi ala ta'atillah. Sabar itu adalah menahan diri untuk tetap mentaati Allah. Wa habsuha an maksiatillah, dan juga menahan diri untuk tidak berbuat bermaksiat kepada Allah. Wa hasbuha anit tasahhuti min aqdarillah. Begitu juga menahan diri supaya tidak membenci terhadap segala ketentuan Allah. Fayahsibu an-nafs an tasahhud wa tadajjur wal malal. Begitu juga menahan diri supaya tidak membenci dan mengeluh dan merasa bosan, yaitu gangguan, yaitu setiap berdakwah yaitu hendaknya kita senantiasa yaitu tidak merasakan keluh kesah itu. Wa yakunu daiman nasiton fid dakwah ila dinillahi wa in udiya. Dan senantiasa hendaknya di dalam berdakwah di dalam ajaran Allah, ya, di dalam agama Allah, yaitu senantiasa semangat. Senantiasa semangat. Wa in udiya, walaupun diganggu, walaupun disakiti. Ya. Lianna udiyatud da'in ilal khairi min tabiatil bashar. Karena gangguan terhadap penyeru agama ini yang mengajak kepada kebaikan itu sudah hal wajar yang dilakukan manusia. Illa man hadallah, yakni kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Itu betapa banyak yaitu orang berdakwah itu diuji, ya, entah itu dari lingkungannya, entah itu dari keluarganya, entah itu dari masyarakat sekitarnya. Nah, itu padahal para nabi pun juga diuji, diganggu ketika dalam berdakwah. Kama qala ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada nabinya dalam sebuah Al-Qur'an, dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Walaqad kudzibat rusulum, yakni dan sungguh telah didustakan pula rusulum min qablik, yakni rasul sebelum kamu. Fasabaru ala ma kudzibu, akan tetapi mereka senantiasa bersabar. Wa udu, dan begitu juga ada gangguan-gangguannya.
hatta atahum nasruna, ya ini sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Ya, itu firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad ditujukan. Wa kullama quwiyatil adiyatu qaruban nasr wa laysa nasr muhtassan bi an yansurul insan fi hayatihi. Setiap quwiyat adiyah, banyaknya terus menerusnya gangguan, selama banyak gangguan korban nasr, ini maka akan dekat pula pertolongan Allah. Walaisan nasru muhtasson, ini dan bukan hanya pertolongan yang khusus bi an yansrul insan fi hayatihi, yaitu hanya sebatas pertolongan ketika manusia sudah hidup, masih hidup. Nah, pertolongan Allah itu bukan hanya pada saat masih hidup saja. Wa yara atharu da'watihi qad tahaqqaqa. Ini terkadang ini kita bisa melihat atharu da'watihi, ini pengaruh dakwah. Pengaruh dakwah. Qad tahaqqaqa bal nasru yakunu walau ba'da mautihi. Terkadang pertolongan Allah itu datang, ada sampai ajal seorang dai tadi menjemput. Nah, pertolongan Allah itu hanya tidak terbatas, bisa ketika hidup, bisa setelah meninggal. Bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan, dengan cara Allah menjadikan hati manusia itu qabulan, menerima. Yani lima da'a ilaihi, apa yang diserukan kepadanya. Wa ahdan bihi wa tamassukan, dan juga mengambil pelajaran. Wa tamassukan, ini dan berpegang teguh dengannya. Fa inna hadza ya'tabirun nasran li hadzal da'iya, maka ini termasuk pertolongan Allah terhadap orang yang menyeru. Nah, pertolongannya seperti itu. Orang bisa menerima dakwahnya, orang bisa berpegang teguh terhadap dakwah yang dia ajarkan. Wa in kana maitan, walaupun orang yang menyeru tadi sudah meninggal. Fa 'alad da'iyah an yakuna sabiran 'ala da'watihi mustamiran fiha. Maka sejatinya, seyogyanya seorang pendakwah an yakuna sabiran, senantiasa bersabar, 'ala da'watihi, dalam dakwahnya, mustamiran fiha, dan jangan sampai dakwah itu putus asa, harusnya terus menerus. Terkadang makanya seperti kita bisa melihat Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, tetapi berapa banyak orang yang beriman kepada beliau? Berapa? Nabi Nuh ya. Dalam disebutkan dalam ayat, wa ma amana ma'ahum illa qalil. Dan orang yang beriman kepada Nabi Nuh itu sangat sedikit. Kita bisa bayangkan, Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, yang beriman hanya sedikit. Kalau kita bisa dicontohkan kepada kita dakwah 1000 tahun, berapa banyak orang yang bisa menerima kita. Nah, itu. Wahumur rasul sabiran ala ma yadu ilaihi min dinillah, yaitu senantiasa sabar terhadap apa yang menyeru kepadanya dari agama Allah Azza wa Jalla. Wa sabiran ala ma ya'taridu da'watuhu, dan begitu juga bersabar apa yang ada gangguan di dalamnya, gangguan dalam dakwahnya.
Wasabiran ala ma ya'tarihu huwa minal ada. Begitu juga bersabar dari gangguan, itu juga termasuk gangguan. Ya. Wa humur rasul salawatullahi wasalamuhu alaihi wa udu bil qawli wal fi'l. Begitu juga kita bisa lihat Rasul salawatullah wasallam udu bil qawli, diganggu dengan perkataan maupun perbuatan. Qala ta'ala, Allah berfirman, kadzalika ma ata min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Kadzalika ma atal ladina min qablihim. Demikian tidak seorang pun rasul datang kepada orang-orang sebelum mereka, demikianlah tidak seorang rasul pun datang kepada orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan sahirun au majnun, ini tukang sihir ataupun orang gila. Yaitu orang-orang yang diseru pada Rasul malah mengatakan Rasul itu orang gila dan penyihir. Wa qala azza wa jalla, begitu juga Allah berfirman, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun minal mujrimin wa kafa bi rabbina hadiya wa nasira. Dan kami jadikan dalam setiap para nabi itu aduan, yakni musuh. Dan telah kami jadikan setiap para nabi itu mempunyai musuh minal mujrimin, di antara orang-orang yang berdosa. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, dan cukuplah terhadap Rabbmu itu hadian, petunjuk dan penolong. Walakinna 'ala da'iyah an yuqabila dzalika bis-sabri wa anzura ila qouli Allahi azza wa jalla. Ini hendaknya seorang pendakwah ketika menerima gangguan, hendaknya dia menerima dengan sabar. Wa anzura ila qouli ta'ala, dan melihat firman Allah Ta'ala kepada Rasulnya, inna nahnu nazzalna 'alaika qur'ana tanzila, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu Quran secara tanzila, berangsur-angsur. Wa kana minal muntadiri an yaqula fashkur ni'mata rabbika, dan wa kana minal muntadir, dan sebenarnya wajar sekiranya jika setelah firman Allah ini dinantikan adalah sebuah ayat, dan wajar sekiranya jika setelah firman Allah Ta'ala ini dinantikan sebuah ayat. Yaitu maksudnya bagaimana? Setelah bacaan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, kebanyakan yaitu menanti bahwa Allah akan berucap bagaimana? Fashkur ni'mata rabbik, ya ini, maka hendaklah kamu mensyukuri nikmat Rabbmu. Yaitu kebanyakan orang menanti seperti itu, yaitu hendaknya bersyukurlah kepada nikmat Rabbmu. Walakinnahu azza wa jalla qala, tetapi Allah azza wa jalla berkata lain, wasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Ya, itu wa hada isyaratun in kullu man qama bihadzal Qur'an fala budda an yanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabr. Dan isyarat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, fala budda an yanalahu, maka seyogyanya
dia akan mendapatkan ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabr, hal-hal yang menuntut kepada kesabaran. Ya. Wa angdur ila halin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah, perhatikanlah kepada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumuhu, ketika dipukul kaumnya, wa adma'u, dan Nabi berdarah, bercucuran darahnya, wa huwa yamsahu dam an wajhihi, dan kemudian Rasul menghilangkan darah dari mukanya, dari wajahnya, dan berkata, Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, bahwa sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Fa'ala da'iyah an yakuna sabiran muhtasiban. Maka sejatinya, seyogyanya seorang pendakwah hendaknya bersabar, senantiasa bersabar, dan muhtasiban, mengharap pahala Allah. Thumma, yakni as-sabru salah satu aqsam. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabru ala ta'atillah, sabar terhadap segala perintah Allah, yaitu sabar. Perintah Allah itu misalkan sholat, diperintahkan untuk sholat, ya kita bersabar. Alhamdulillah kita sholat yang diperintahkan kepada kita itu 5 waktu. Bisa kita bayangkan kalau sampai sholat seperti yang terjadi di zaman Nabi Musa. Allah memerintahkan Musa dan kaumnya sholat 50 waktu. Kita bisa bayangkan, sehari semalam 24 jam disuruh sholat 50 waktu. Berarti setiap setengah jam sekali sholat. Tentunya ini memberatkan kita. Memberatkan kita. Maka Rasulullah SAW pada waktu Isra Mi'raj dikatakan kepada Nabi Musa, yaitu ketika ditanya Nabi Musa, ini apa yang diperintahkan oleh Rabbmu? Ini Nabi Muhammad menjawab, aku diperintahkan sholat 50 waktu. Tapi Nabi Musa berkata, mintalah keringanan kepada Allah. Sesungguhnya tidak akan kuat umatmu. Akhirnya Nabi meminta keringanan kepada Allah dengan naik, berjumpa kembali, sampai akhirnya ditetapkan sholat 5 waktu. Nah itu makanya sholat itu, kita sholat 5 waktu misalkan, ini hendaknya bersabar. Nah, waktu kita 24 jam, sholat 5 menit saja atau maksimal 10 menit harus kita usahakan. Yang kedua, yakni as-sabru ala maharimillah, sabar terhadap segala yang dilarang oleh Allah. Islam melarang bahwa tidak boleh al-ghish, mencuri, atau al-lis, as-sariqah, ini mencuri, menyontek, ataupun al-hasad atau az-zina. Islam melarang seperti itu. Kita bersabar. Salisan, as-sabru ala aqdarillahi alladhi yajriha mimma la kasbalil ibad fihi, ini sabar terhadap ketentuan Allah. Alladhi yajriha, ini yang ditimpakan oleh Allah, mimma la kasba lil ibad fihi, yaitu bisa jadi disebabkan usaha manusia. Sabar, kita berusaha, misalkan kita sudah berusaha, ternyata sehari kita hanya ditakdirkan rezeki Allah sekian, ya kita bersabar.
au mimma yajrihillah ala aidi ba'dul ibad, atau sabar terhadap gangguan yang ditimpakan Allah disebabkan aidi ba'dul ibad, disebabkan ulah tangan manusia, minal ida wal iktida, di antara gangguan dan penganiayaan. Terkadang kita mungkin di zaman sekarang kita ada kabar-kabar yang kurang bagus, kabar-kabar yang menohok kita, menjerumuskan kita, ya kita bersabar. Kalau bisa diluruskan, ya ini bukan menerima kabar dengan sekenanya. Taib. Ilahuna alhuna ka kalimah ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Taib. Adunnu nahtawi biadal qadar. Insyaallah nuwasil fima ba'd. Nahtim bi kafratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.